Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di vlog kali ini spesial nih bagi teman-teman yang pertama kali backpacker atau solo backpacker ke Turki. Saya akan menjelaskan sedikit tips and trick pengalaman pertama saya backpacker ke Turki. Ya langsung aja. Pertama ya, kalian meskipun tidak punya teman di sana, insya Allah kalau kalian niatnya baik ketika sampai di Turki pasti akan banyak yang bantu. Yakin deh kalau niat baik pasti akan banyak yang nolong. Nah, pertama kan misalnya datang ke bandara nih, ke bandara Istanbul Airport. Biasanya datang masuk ke imigrasi dong. Nah, nanti kan kalau misalkan datang tuh ada yang mengarahkan, biasanya yang mau transfer Ankara misalkan Istanbul. Nah, kalian kalau misalkan emang tujuannya ke Istanbul, pilih jalur yang ke Istanbul, langsung masuk imigrasi kayak gitu. Di imigrasi sih pengalaman pertama saya nggak banyak ditanya-tanya sama pihak imigrasinya, cuma nunjukin paspor biasalah, ke boarding pass kayak gitu, sama visa paling dicek, dan foto paling ya di kamera. Lalu setelah itu masuk tuh ke tempat bagasi ya, pengambilan bagasi. Nah, yang kedua ini kalian harus mempersiapkan uang 5 sampai 10 TL. Itu nanti buat ngambil troli ya guys. Jadi nanti ngambil troli itu nggak gratis kalau di bandara Istanbul ini, jadi harus bayar 5 atau 10 TL. Ada mesinnya, ada di video sebelumnya. Nah, setelah itu kalian ngambil bagasi. Perlu kalian ketahui kalau misalkan di Indonesia kalian bawa barang-barangnya yang besar atau ya oversize ya kayak gitu. Jadi nanti beda nih guys. Saya pernah pengalaman nih kemarin pas Agustus ke Turki. Saya kan pakai dus gitu bawa barangnya. Ternyata beda nih ngambil bagasinya, jadi di oversize bagasi kayak gitu. Jangan di yang bagasi umum. Pas saya tunggu lama, loh kok nggak ada bagasinya, oh ternyata dipisahkan di tempat oversize bagasi kayak gitu. Nah udah nih sampai tempat bagasi, ngambil barang, kita keluar. Sebenarnya lebih aman sih dan lebih cepat untuk proses keluar dari bandara ini tanpa perlu pengecekan lagi kayak di Indonesia harus ngisi surat-surat kayak gitu dan lain-lain. Nah, setelah kita keluar, tujuannya kemana nih? Banyak banget nanti ada yang namanya tuh otobus atau otogar kayak gitu. Tempat bus-bus antar kotanya di bandara ini namanya tuh Havais. Nah, di Havais ini kalian harus sudah menentukan tujuan. Mau kemana nih? Ke Istanbul kah? Ke Otogar Esenler kah? Atau kemana-mana, banyak banget. Kalian harus tahu jurusan busnya kemana. Contoh misalkan ke Istanbul, nanti kalian tinggal cari nih nomor berapa kayak gitu. Nanti di website juga kalian tinggal cari aja jurusan bus Havais dari Istanbul ke kota mana kayak gitu. Nanti akan muncul ada website Havaisnya. Nah, untuk bayarnya berapa sih untuk bayar bus ini ke kota Istanbul? Ya relatif murah ya. Jadi sekitar 20 sampai 30 TL tergantung nanti jurusannya kemana, ke kota mana kayak gitu. Dan untuk dari bandara ke Istanbul ini, ke kota Istanbul, pusat kota, sekitar kurang lebih 30 sampai 35 menit ya guys. Itu deket banget. Baru sampai di kota, langsung ya kalian mau tujuannya kemana, ke hotel kan pastinya buat check in di situ. Mungkin tips ya bagi teman-teman kalian yang pertama kali ke Turki, tips memilih hotel pertama harus mencari spot yang istilahnya strategis. Strategis yang pertama mempertimbangkan transportasi umum, bisa atau deket gak dari hotel. Contoh dari bus, taksi, atau enggak tram kayak gitu. Lalu yang kedua, cari tempat-tempat yang dekat dengan tempat wisata.
Contoh kalau di Istanbul dekat ke Hagia Sophia, Blue Mosque, Grand Bazaar, Topkapi Garden dan lain-lain. Jadi tanpa memerlukan atau mengeluarkan kos, dengan jalan kaki dari hotel itu dekat, nah pilih itu hotel itu. Itu ya. Pertama, selain hotelnya murah, dekat dengan transportasi umum, public transportation, dekat dengan tempat wisata kayak gitu. Itu memilih seperti itu kenapa? Karena untuk menghemat budget kayak gitu. Kalau jauh pertama ya harus misalkan pakai taksi, sulit akses ya makin sulit nanti datang dari bandara ke hotelnya kayak gitu. Itu ya. Nah, setelah ini ya udah sampai hotel, memilih hotel, lalu jangan lupa ya kalian ketika datang ke Istanbul nanti kalian harus beli Istanbul Card namanya ya. Istanbul Card itu bisa dipakai di mana aja kecuali Hafaiz ini ya. Hafaiz bisanya pakai kartu apa ya? Yang Visa atau Mastercard baru bisa. Tapi nanti ada loket khusus untuk Hafaiz ini ya. Ada petugasnya, tinggal beli aja. Tapi kalau misalkan nanti di dalam kota Istanbul naik tram, naik Marmaray, naik apa lagi ya, banyak gitu bus dalam kota kayak gitu, nanti harus pakai Istanbul Card. Itu penting banget ya. Kalau misalkan untuk seminggu kalian tinggal top up aja sekitar 200 TL lah kayak gitu, cukup sih 400.000 itu kalau dirupiahkan. Lalu cara top upnya gimana sih? Ya selayaknya kayak mesin-mesin apa ya, komputer line KRL biasa, tinggal tempelkan kartu, langsung masukin aja nominalnya 20 TL atau 10 TL, 5 TL kayak gitu. Setelah nanti dimasukkan tinggal ambil aja kartunya. Nanti ada tutorialnya juga kayak gitu. Gampang, simple. Itu sih. Nah, pertama ya, selanjutnya masalah kendala bahasa nih ya. Emang yang paling apa ya? Dipertanyakan, kan Turki itu mayoritas pasti bahasanya lokal ya kayak gitu. Ya benar sekali, emang di Turki itu orang-orang Turki itu sangat proud dengan budayanya sendiri kayak gitu. Maksudnya sangat sedikit orang-orang yang bisa bahasa Turki, bahkan dari petugas bandaranya kayak gitu. Bandara sih kayaknya nggak terlalu sih, kalau bandara masih bisa sedikit-sedikit. Tapi kalau petugas bus, terus orang-orang lokal kayak gitu agak sulit kayak gitu untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Makanya tips untuk kalian yang pertama kali ke Turki, minimal general conversation kayak gitu, contoh tesekular untuk terima kasih, ngucapin sama-sama, rica ederim kayak gitu. Terus kalau misalkan tanya misalkan busnya di mana, otobus nerede kayak gitu, di mana tempat otobus kayak gitu, nanti tinggal ditunjukkan kayak gitu sih, simpel-simpelnya aja. Kalau ngelihat untuk shopping diskon misalkan Indirim yang ada tulisan Indirim, nanti Indirim itu berarti diskon ya, sedang diskon barang-barangnya kayak gitu sih. Nah, cara apa ya, nuker uang di mana sih Kak yang bagus? Jadi nuker uang yang rate yang bagus menurut saya sih di Grand Bazaar ya. Kalau kalian di Istanbul ke Grand Bazaar itu banyak banget tempat-tempat penukaran uang kayak gitu. Dan barang-barang yang murah juga itu banyak juga di Grand Bazaar. Jadi nanti kalian masuk Grand Bazaar, terus nanti keluar di daerah belakang ada pasar tersembunyi kayak gitu. Di situ juga barang-barang murah-murah banget. Tinggal kalian ini aja, explore aja di Grand Bazaar kayak gitu. Harus pinter-pinter nawar juga sih. Kemarin saya beli sajadah, aksesoris kayak gitu, ditawar-tawar aja kayak gitu. Karena hampir banyak pedagang itu bisa lah bahasa Inggris kayak gitu kalau buat tawar menawar kayak gitu. Apalagi dengan orang Indonesia sering banget untuk shopping ya di daerah Grand Bazaar itu ya. Terus apa lagi ya, untuk akses transportasi sangat gampang banget di Istanbul ini, udah terintegrasi kemanapun, mau kemana aja bisa naik tram, naik bus, apa kayak gitu. Nah, untuk daerah-daerah yang wajib banget dikunjungi untuk pertama kali ke Turki, pertama Istanbul otomatis pasti kalian cukup explore 2-3 hari cukup untuk Istanbul. Nah, yang kedua tempat yang wajib dikunjungi
yaitu Kapadokia guys. Nah Kapadokia ini the best spot banget. Kapadokia ini luas ya, bukan nama daerahnya Kapadokia doang. Jadi ada Goreme, Urgup, Temeni Tepsi, banyak banget. Nah kalau kalian misalkan Kapadokia gampang banget, dari Istanbul tinggal naik bus ke Otogar Esenler. Jadi pertama naik tram dulu, turun di Otogar Esenler. Dari Otogar Esenler ini semacam kayak kampung rambutan. Di kampung rambutannya di Turki, bus antar provinsi mau ke mana aja itu ada bus-bus di situ. Jadi gampang banget. Contoh kalian mau ke Kapadokia, cari nih namanya tuh misalkan agen busnya tuh Metro kayak gitu, atau enggak Uncu, banyak banget. Kalau ke Kapadokia biasanya rate-nya sekitar sekali jalan itu berapa ya? 300 sampai 500 kayak gitu pakai bus malam. Itu sih. Terus di Kapadokia saya kan gak pakai travel agent. Oh bisa banget guys. Jadi waktu itu saya pengalaman sendiri sewa motor kayak gitu di Kapadokia. Lupa saya berapa, sekitar 300.000 gitu seharian. Nanti isi bensin sendiri. Tapi syaratnya gimana buat sewa motor? Gampang banget. Kalau kalian punya SIM yang bertuliskan Latin, alfabet kayak gitu, itu bisa menjadi syaratnya kayak gitu untuk sewa motor. Kalian bisa explore tuh kemana aja di Kapadokia pakai motor itu. Itu sih. Tips lagi untuk waktu yang singkat, gimana sih nggak nginep di Kapadokia? Gampang. Kita berangkat dari Istanbul sore hari, tidur di bus, nyampe pagi. Kita beli tiket lagi nih sore jam 5 buat pulang lagi ke Istanbul. Nyampe lagi di Istanbul pagi. Jadi kalian cukup 2 hari berarti ya, tidurnya di jalan gitu. Balik lagi deh ke Istanbul. Gitu sih. Untuk semuanya mungkin cukup jelas ya bagi orang pertama kali ke Turki. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misalkan kalian bingung-bingung ya, masih bingung, tinggal tanya aja guys di kolom komentar, atau nanti saya akan ngasih nomor WA saya atau Instagram saya, tinggal DM aja. Atau kalian mau masuk ke grup komunitas backpacker Turki, gampang banget. Kalian tinggal komen aja di bawah atau DM Instagram saya ya. Mungkin cukup sekian tips and trick pertama kali ke Turki. Selebihnya kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Oke, see you on the next video guys.